Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumral muttaqin, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan keduanya, iman dan Islam ini merupakan salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga nikmat diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari Al-Qur'an, membaca, menghafal, mempelajari, mentadaburi Al-Qur'an, itu juga salah satu nikmat. Jadi nikmat di sini jangan sampai kita anggap sebagai hanya terbatas pada nikmat misal kayak uang saja, atau sehat saja, atau makanan yang enak saja, bukan. Tapi banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka usikum nasibitakallah, mari kita sama-sama melafadzkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salat sesalam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat yang mulia, dan semua orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat nanti. Baik, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Duha ini termasuk dalam surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah itu surat yang turun di Makkah ya. Diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan surat ini terdiri dari 11 ayat seperti yang sudah kita baca tadi, dan bisa dilihat di tanda ayat itu, dan terletak pada urutan ke-93 dalam mushaf Al-Quran setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Al-Insyirah. Surat ini menjelaskan keadaan dan keutamaan pemimpin orang-orang yang bertakwa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jundub bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ishtaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falam yakum lailataini aw thalathan, faja'athu imra'atun, faqalat ya Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakaka, lam arahu qaribaka mundu lailataini aw thalathin. Qala fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tidak dapat qiyamul lail selama 2 atau 3 malam. Maka seorang perempuan, yaitu Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, datang menemui beliau. Lantas berkata, wahai Muhammad, aku berharap setanmu telah meninggalkanmu, sehingga aku tidak mengetahuinya di dekatmu selama 2 atau 3 malam. Maka Allah kemudian menurunkan Quran surat Ad-Duha ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan sungguh Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Ada beberapa kosakata yang mungkin bisa kita perhatikan ya. Ad-Duha ya, awal siang ketika matahari terangkat dan memancarkan sinarnya ke bumi. Jadi dimulai kira-kira pas waktu matahari terbit. Kalau di jadwal-jadwal di HP itu disebut matahari terbit. Jadi setelah sholat subuh itu biasanya matahari terbit. Nah, itulah permulaan dari waktu duha. Nah, dan waktu duha ini
kita bisa melaksanakan sholat syuruk ya. Beberapa ulama mengatakan sholat syuruk itu adalah waktu sholat duha yang di awal. Nah, ini. Kemudian wadda'a artinya meninggalkan. Maksudnya bahwa Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan dan membiarkanmu wahai Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa artinya memberi perlindungan dengan menghimpunmu pada pemeliharaan kakek lalu pamanmu. Jadi berurutan ya. Siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakeknya pertama yang mengasuh beliau, kemudian pamannya yaitu Abu Thalib. Binikmati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu, yaitu nikmat kenabian dan juga nikmat-nikmat lainnya. Ikhwafillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surat Ad-Duha ini adalah surat ini ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, memberi pelajaran kepada orang-orang beriman. Di antaranya pertama, bahwa kehidupan itu tidak selalu terang benderang, tidak selalu enak terus, seperti waktu duha. Ya. Namun akan terjadi kegelapan sebagaimana yang kelam. Karena itu jangan pernah terlena dengan senang dan segalanya yang terlihat indah menyenangkan. Sebab suatu waktu akan hadir terpaan musibah yang menjadikan hidup terasa kelam. Ini mungkin istilah kita yang dekat dengan kita itu adalah roda kehidupan itu berputar. Kadang di atas, kadang di samping, datar-datar saja, ya. Kadang di bawah, atau hati kita juga demikian. Kadang hati kita senang, kadang ya biasa aja gitu ya. Atau kadang-kadang entah kenapa, nggak tahu kenapa, lalu kemudian ada perasaan gundah gulana. Aslinya kok kayaknya nggak tenang, deg-degan aja, deg-degan. Pernah merasakan seperti itu ya? Pernah ya? Dan ya itu namanya, itu lumrah ya. Makanya salah satu doa itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu gundah gulana, hazan itu kesedihan. Jadi kita memohon kepada Allah berlindung kepada Allah agar kita dihindarkan dari perasaan gundah gulana dan juga kesedihan yang berlarut-larut. Kapan hari itu ada berita itu ya, orang loncat dari jembatan. Ini kejadiannya di Jogja. Saya biasanya ikut beberapa akun yang tentang Jogja itu ya. Itu ada orang loncat dari jembatan. Konon katanya sempitnya kehidupan, sempitnya hati yang mendorong dia untuk melakukan itu. Ya akhirnya seperti yang sudah-sudah. Nggak ada plot twistan ya. Nggak ada. Ini linear ya. Jadi loncat kemudian meninggal. Konon katanya himpitan kehidupan, berbagai masalah kehidupan itu mendorong dia untuk melakukan itu. Nah, di Quran surat Ad-Duha itu banyak menerangkan seperti itu. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang. Ya seperti waktu duha lah. Perpindahan antara gelapnya malam menuju ke terangnya siang. Nah, ini kalau kita akhir-akhir mungkin ini sudah lewat hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu konon katanya karena matahari bersinar terang di siang hari, bulan juga bersinar sangat terang di malam hari. Ini akhir-akhir ini sudah mulai mendung, beberapa gerimis gitu ya. Ya kehidupan seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Jadi Ad-Duha ini, Quran surat Ad-Duha ini mengabarkan kepada kita bahwa kehidupan kadang-kadang gelap, kadang-kadang sedikit mendung, tapi kadang-kadang juga terang benderang, penuh bintang, kesenangan, kebahagiaan. Maka untuk yang kayak gini harus kita iringi dengan syukur. Sabar, syukur. Pertama. Yang kedua, ketika mendapatkan terpaan musibah atau hal-hal yang berpotensi menjadikan hidup terasa kelam,
Hendaknya selalu yakin bahwa waktu duha akan muncul. Semakin gelap malam, pertanda waktu duha semakin dekat. Maka jangan putus asa dan jangan berprasangka buruk kepada Allah, sebab Allah selalu mencintai dan menjaga hamba-hambanya. Ini kenapa tadi kita buka dengan salah satu penyebutan nikmat kita ya, bahwa iman dan Islam itu salah satu nikmat yang terbesar. Ada hadis, ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib urusan orang-orang mukmin itu. Urusan orang-orang mukmin. Kalau datang kesedihan atau datang musibah, dia sabar, itu baik bagi dia. Kalau datang kesenangan, nikmat, kemudian dia bersyukur, itu baik bagi dia. Nah, kira-kira kita tanya kepada diri kita ini, sudahkah kita ada posisi seperti ini? Sekali lagi, usikum nasib Allah ya. Kadang-kadang, ya tadi, ada aja masalah itu. Entah itu yang nuntun lah, mogok lah, dan lain sebagainya itu ya. Kadang-kadang kebanan itu. Kebanan, kalau kita mensikapi dengan sikap yang pas, maka insya Allah itu baik. Tadi, kita nggak memungkiri, kalau kita dapat musibah itu sedih, itu nggak memungkiri. Karena itu emang normalnya manusia ya. Bahkan kemudian kalau kita dapat nikmat, dapat kesenangan, itu kita bahagia, senang, itu normal. Manusiawi. Tapi menempatkan sikap yang pas pada keadaan yang pas, itulah yang kemudian kalau itu didasari dengan iman, maka itulah yang menjadikan sikap kita itu baik. Terlebih kalau kemudian kita sudah tahu hadis tadi, saya sedih, saya sabar dalam rangka untuk ittiba'an li Rasulillah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dapat nikmat misalnya hadiah umroh, senang nggak kira-kira kalau misalnya ini? Senang ya. Tapi kita berbahagia, kita landasi kebahagiaan kita itu dengan ittiba'an li Rasulillah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Orang mukmin itu kalau dapat kesenangan, kebahagiaan, nikmat, itu senang, insya Allah itu baik bagi dia. Dan insya Allah nilainya itu bisa bernilai ibadah. Padahal guru senang, tapi nilainya ibadah. Padahal sabar kayak gitu, sabar. Jadi orang malah meraung-raung itu ya. Bukan. Tapi bersabar dengan apa-apa yang Allah ujikan kepada dia. Dalam hadis qudsi yang Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada prasangka hambaku padaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Nah, ini hadis tentang pentingnya kita berhusnudzon kepada Allah, pentingnya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya kalau dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku mengingatnya dalam kesendirianku. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Apabila dia mengingatku di tengah kerumunan, maka aku mengingatnya pada kerumunan yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Apabila ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendekat kepadanya dengan berjalan cepat. Artinya, kalau kita tiba-tiba ditelepon atau ketemu siapa, diingat. Nah, ini yang ingat kita itu pemilik alam semesta.
maka ya hanya bisa dirasakan oleh hati kita yang diliputi iman. Kita zikir pas waktu kita sendiri, kita berangkat kerja, daripada ngelamun, daripada nyanyi, zikir atau sholawat atau gimana gitu ya. Pas waktu kita sendiri, Allah mengingat kita. Buktinya mengingat kita gimana? Ya kemudian kita dikasih kesempatan untuk mengingat Allah lagi. Gitu ya. Dikasih kesempatan untuk mengingat Allah lah. Karena balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Kesempatan untuk melaksanakan kebaikan berikutnya. Begitu terus. Bahkan kalau kita berjalan, Allah lebih cepat lagi. Kalau kita sedekah, Allah lebih cepat. Selalu respon Allah itu selalu lebih baik. Nah, ini sekali lagi yang kita butuhkan itu adalah apa ya? Mengkondisikan hati kita ketika kita dalam masa-masa seperti itu, waktu-waktu seperti itu dengan kondisi iman, dan itu bisa dilatih. Ini usikum nasib bitaqallah ya. Jadi kadang-kadang pas waktu kita berangkat itu ya sepi di jalan itu ya. Ya saya berangkat cuma sendiri di sawah itu, kalau masih pagi itu jam 6 atau jam setengah 7-an itu masih lumayan sepi. Apalagi ini lagi pada liburan, itu ya nggak banyak, paling semua orang kerja, itu pun nggak, kalau setengah 7 udah lumayan banyak, tapi jam 6 itu masih sepi. Nah, dalam kesendirian itu ya, ngelihat ke kanan ada gunung, katanya gitu ya, di Juwiring itu ya, jalan Juwiring itu ya, kanan kiri itu ada gunung semuanya, bahkan gambar kecil kita itu ada di depan kita itu, 2 gunung, ada jalan gitu ya, ada sawah-sawah gitu ya, itu ada. Nah, maka sekali lagi ketika mendapatkan musibah, maka yang harus kita lakukan pertama itu adalah sabar dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diukur dengan kehidupan semata, maka masa lalu Rasulullah SAW yang dikisahkan dalam surat Ad-Duha ini terlihat kelam. Tapi nama surat ini adalah Ad-Duha yang mengisyaratkan harapan dan keindahan. Kelamnya kehidupan duniawi biasanya terpusat pada 3 hal. Ya. Pertama, ditinggalkan orang-orang terdekat dan tersayang. Banyak sekali orang-orang yang ketika ditinggal, dalam hal ini orang tuanya, salah satunya atau bahkan keduanya, itu kemudian ketika dia merasa belum cukup dewasa untuk menerima kenyataan bahwa orang tuanya udah nggak ada, itu kadang-kadang banyak yang kolab. Betul nih Mas? Ini ya saya nggak perlu menunjukkan bagaimana, tapi mungkin di sekitar kita itu ada orang-orang di sekitar kita yang ketika ditinggal bapaknya atau ibunya atau bahkan keduanya, merasa tidak punya pegangan, tidak punya, ya istilahnya gundah gulana lah, goncangannya cukup besar. Nah, Rasulullah pernah mengalami itu. Ya. Apalagi ditinggal dalam keadaan belum mempunyai kemandirian. Waduh, makanya nanti di ayat berikutnya itu kan, pada anak-anak yatim itu kita emang harus berbaik-baik ya. Tafsir Jalalain menyatakan bahwa yatim adalah kehilangan ayah sebelum terlahir ke dunia atau setelahnya, dan belum mencapai akil balik. Kalau sudah akil balik, ya nggak yatim lagi. Tapi apalagi kalau sudah mandiri ya, sudah mandiri. Nah, dalam tafsir Jalalain tadi itu menyatakan yatim adalah kehilangan ayah sebelum terlahir ke dunia atau setelahnya, dan belum mencapai akil balik. Rasulullah mengalami itu. Jadi sebelum Rasulullah meninggal, Abdullah, bapak Nabi SAW, sudah mendahului beliau. Ya. Yang kedua, keadaan di mana seseorang bisa menjadikan seseorang berada dalam kelamnya dunia. Pertama tadi ya, ditinggal orang yang dicintai dan tersayang. Yang kedua,
tidak memiliki pengetahuan dan petunjuk jalan yang mengarahkan pada kebahagiaan. Nah, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberi petunjuk. Maknanya menurut At-Tabari bahwa Tuhanmu mendapati dirimu tidak seperti hari ini, di mana kamu telah mendapatkan bimbingan wahyu. Nah, seperti tadi kemudian ada orang tiba-tiba mengatakan kepada Rasulullah, setannya dan lain sebagainya, karena ya dianggap sebagai orang yang kesurupan Rasulullah itu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini keadaan kedua yang menjadikan seseorang berada dalam kelamnya dunia. Yang ketiga, terjauhkan dari kekayaan dan sarana kehidupan. Dalam artian miskin. Ya mau kayak gini nggak bisa, mau kayak gini. Ini yang lagi rame kan, lu punya uang, lu punya kuah, gitu ya. Ya, tapi nggak kayak gitu juga ya. Itu ya, nanti lah bahasanya. Cuma tadi ya, terjauhkan dari kekayaan dan sarana kehidupan. Miskin, ya emang ada kehidupan seperti itu. Ada keadaan kehidupan yang seperti itu. Nggak muslim, nggak non-muslim, ada. Ya. Dan ini sudah dalam garisan takdir Allah. Di sini saya tidak mau mengatakan semua muslim wajib kaya, enggak. Karena emang buktinya ada perintah zakat itu yang dikhususkan untuk orang-orang fakir miskin ya. Itu merupakan dalil bahwa ada faktanya memang orang mukmin, orang muslim yang fakir miskin itu ada. Ya. Tapi secara umum keadaan miskin itu kadang-kadang memang ya menjadikan seorang tidak berada dalam ya gundah gulana lah. Salah satu faktor gundah gulana itu biasanya nggak ada uang. Nah, jadi kali-kali nanti pagi-pagi kapan itu melihat teman antum bermuram durja, tanyain, ya, udah makan belum gitu ya. Nah kalau sudah makan ya alhamdulillah, kalau belum ya ditawari gitu ya. Ya gak apa-apa lah ya. Sama-sama lah ya, sama-sama ya berarti nyari ya. Nangis bareng. Nah itu ya, jadi keadaan itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami itu semua. Namun beliau dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dan pemandu seluruh umat manusia. Nah, kesimpulan dari pelajaran-pelajaran tadi ya, kandungan-kandungan tadi, itu yang memberi perlindungan padamu saat yatim, memberi petunjuk padamu saat tidak mengerti, dan mencukupimu saat fakir, tentu tidak akan membiarkan membenci dan menelantarkanmu dalam menjalankan tugas di kemudian hari. Begitu yang disampaikan Al-Maraghi dalam tafsirnya. Nah, intinya seperti itu, Mas. Jadi, iya, ketika Nabi Muhammad yatim, Allah memberi perlindungan. Ketika Rasulullah dalam keadaan tidak tahu, Allah memberi petunjuk. Ketika Rasulullah dalam keadaan membutuhkan, kemudian Allah mencukupi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak akan membenci, membiarkan, dan juga menelantarkanmu dalam keadaan-keadaan dalam menjalankan tugas-tugas kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah masa sulit terlampaui, jangan sampai lupa dan terlena, sebab semua nikmat Allah adalah ujian. Maka ini bagi kita ya. Jadi kalau kita sudah rada longgar keuangannya, agak longgar hatinya, agak longgar pengetahuannya, dan lain sebagainya, jangan sampai kemudian terlena. Ini adalah ujian.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan hak atas nikmat tersebut. Pertama, dalam rangka bersyukur itu dengan pertama, sebab terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Jadi kami pernah punya murid ya, ditinggal ayahnya, masih dalam keadaan memang belum cukup dewasa. Yang sebelumnya baik-baik saja, tapi kemudian ketika setelah kejadian itu, ya tadi yang kami sampaikan tadi, ada semacam goncangan, belajar nggak semangat, atau kadang-kadang juga sering murung, gitu ya. Sering nangis sendiri itu di belakang, gitu ya, di belakang masjid itu ya. Ya emang begitu ya. Fa'ammal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap anak-anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Menyantuni anak yatim. Insyaallah Onset punya program seperti ini, Mas. Jadi terhadap anak yatim dan lain sebagainya itu ya. Hak pendidikannya, kebutuhan-kebutuhan hariannya dalam keluargamu agar ia menjadi bagian dari masyarakat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Nah ini. Wa asyara bis-sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Beliau kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Jadi nggak jauh. Nah, kayak gini ya. Yang kedua, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Sayangi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Ini sebenarnya kalau saat ini itu jadi apa ya? Satu sisi dilema ya. Kapan hari itu ada di medsos itu ada kayak gini. Jadi siangnya minta-minta, malamnya itu joget-joget sama. Pernah dengar ya? Pernah lihat ya? Nah itu kadang ini jadi kapan hari juga demikian. Ada yang di bangjo-bangjo itu ya, ternyata dipakai untuk menyewa sampai kemudian ada pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya dilema. Maka benar apa yang kemudian dilakukan oleh Onset ini ya, melalui Mas Wazan dan teman-teman semuanya ini ya. Jadi menghimpun lalu kemudian menyalurkan di saluran-saluran yang memang sudah bisa dipercaya. Ya. Artinya biar tepat sasaran itu. Ya, biar tepat sasaran. Nah, PR-nya itu adalah yang tadi, yang di meminta-minta tapi masih kuat. Aja 6 kata ya. Nah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 262 dan 63. Nah, dalam tafsir Al-Marohi kemudian disampaikan yang meminta-minta juga bisa dimaknai yang meminta penjelasan tentang suatu ilmu atau bertanya. Maka terhadap mereka bersikaplah lembut dan jelaskan yang dia tanyakan. Nah, ada yang tanya ya dengan baik-baik lah ya dijawab. Kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu. Jangan kemudian masih fatwa yang enggak gitu ya. Yang ketiga, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Al-Maraghi mengatakan bahwa luaskan kontribusi finansial kepada orang-orang fakir dan dermakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya kepada yang membutuhkan. Nah, ini jadi pendirian Onset ini ya dan lembaga-lembaga filantropi yang lain itu juga begitu ya. Agar bisa memperluas kontribusi finansial kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Ya boleh sih kalau antum menyewa lalu kemudian langsung datang-datang itu boleh. Tapi mungkin ada orang-orang yang memang tidak sempat, kita butuh yang kayak gitu lembaga-lembaga kebaikan-kebaikan ihsan tadi itu untuk tadi memperluas kontribusi kebaikan, kontribusi finansial kepada orang fakir dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya sekedar menyebutkan kekayaan. Nah, ini yang kadang-kadang sering orang salah paham ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka dengan nikmat Tuhanmu maka kemudian siarkanlah, omongkanlah. Kadang-kadang guru ngomong toh. Padahal bukan seperti itu maksudnya, gitu ya. Tidak hanya sekedar menyebut kekayaan dan menceritakan panjang lebar karunia Allah kepadanya saja. Ya.
Nah, sebab sikap seperti ini bukan akhlak yang mulia. Ini ya, ini yang perlu kita baris bawahi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, itu maksudnya ora gur ndongengi koncone aku bareng kayak gini. Bukan. Tapi tadi memperlebar kontribusi finansial dan kontribusi zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya kepada orang-orang fakir. Bahkan memperluas keberkahan harta yang kita miliki itu. Sebab sikap seperti ini tadi ya, yang tadi cuma ngomong tok gitu ya, bukan tradisi orang-orang, bukan akhlak yang mulia, tapi tradisi orang-orang bakhil sepanjang sejarah. Nah, jadi orang-orang bakhil itu biasanya identik dengan menyembunyikan kekayaan agar mempunyai alasan untuk pelit dari berderma, ya. Karena itu mereka selalu mengeluhkan kekurangan. Adapun manusia-manusia mulia selalu mendermakan apa yang dikaruniakan Allah padanya dan selalu memuji Allah atas karunia-Nya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hafilah yang dimulakan oleh Allah. Harapannya setelah kita mentadaburi Quran surat Ad-Duha ini, ya semakin sikap kita terhadap dunia semakin baik. Ya. Sikap kita terhadap masalah-masalah kehidupan itu semakin baik. Ya. Ada sabar, ada syukur. Dua-duanya bagi orang mukmin insya Allah baik. Ya. Kemudian terhadap orang-orang yatim, orang-orang miskin, kemudian kepada harta kita, tempatkan mereka pada posisi yang pas. Ya. Wa amma terusus kata ya. Kalau misalnya kita mau bahas tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits tadi itu, ya orang guru ngomong tok ya. Nanti sampaikan kalau misalnya ini tahadus bin ni'mah ya, alasannya tahadus bin ni'mah. Aku bla 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 bla. Nah, terus kelanjutannya enggak ada. Nah, ini sampaikan ini. Tafsirnya itu menurut Al-Maraghi itu kayak gini loh, Mas. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu maksudnya luaskan kontribusi finansial kepada fakir miskin dan juga dermakan nikmat-nikmat Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi moga-moga bahasan tadabbur Quran surat Ad-Duha ini membawa peningkatan bagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.